Welcome to the Royal Derby. Kita masuk ke sesi draft kali ini. Garnet Emas plus Om Wawa, silakan. Alright, seperti biasa Selina langsung di-ban juga RRQ Hoshi dan ada Link di sana tetap respect terhadap Albert. Belum terlihat terlepaskan sepanjang permainan ketika Onyx Esports berhadapan dengan RRQ Hoshi. Dan kesempatan untuk mendapatkan Pakito sebagai first pick juga masih terbuka. Jadi bisa tidak di-banning oleh RRQ Hoshi juga. Dan itu dia Johet yang menjadi blockingan kedua ya untuk RRQ Hoshi sendiri. Masih tetap Your team is sama banning dari Onyx Esports. Jadi mereka cukup respect banget ya dengan nantinya Hayabusa dengan Link bisa dimainkan nanti oleh RRQ sendiri. Bener juga, ini seperti di upper bracket kemarin hampir atau semuanya bahkan ya untuk banning phase dari anak-anak Onyx selalu untuk banning dua hero pertamanya lebih ke arah Hayabusa dan juga ke arah Link. Dan justru untuk RRQ mungkin sudah melihat juga tadi performanya dari Keyboy ya dengan menggunakan Matilda. Walaupun sebenarnya kalau aku pribadi ya banyak yang bilang Jawheadnya si Keyboy itu mengerikan. Aku ngeliatnya malah Matildanya yang ngeri bro. Matildanya ini bisa lebih dibilang untuk cover yang luar biasa hebat. Nah, kalau Jawhead lebih ke inisiator. Tapi Onyx Esports tuh bukan hanya nge-ban Link dan Hayabusa. Pokoknya Onyx Esports di dua ban pertama itu respect terhadap musuhnya. Betul, Link. Pasti dua ban pertama dia respect terhadap musuhnya. Dan bahkan kita bisa bilang di sini terbuka untuk Pakuito. RRQ Hoshi akankah dia fokus mendapatkan Pakuito, dan betul sekali Opung Wawa. Ya, jadi kemarin Ya, 5 bandnya sama. Yang berbeda adalah if-nya. Onyx nge-ban ke Pakito, if first pick dan RRQ Hoshi mereka mendapatkan game tersebut. Itu terjadi untuk game yang ketiga. Tapi kali ini ada sedikit pola yang berbeda. Pakito diberikan untuk RRQ Hoshi sekarang. Apakah ini suatu jalan yang benar atau enggak untuk Onyx? Karena kita tahu bagaimana perform untuk Pakito sendiri. Masuk ke babak dari playoff seringkali bahkan menjadi top priority pick untuk keseluruhan tim sendiri. wow, Esmeralda. Bahkan di sini yang kita tahu salah satu hero favorit dari Bang Sin akan digunakan oleh Onyx, dan ini di tangan Boot kali ini cukup berbahaya Bogor. Oke, melepas langsung diberikan Esmeralda dan juga Parsia. Yang bahkan tadi aku sempat berpikir Povius sebenarnya lepas juga sebagai natural counternya dari Pakito, tapi tampaknya ini lebih ke damage. Dan bahkan Parsia yang kayaknya untuk beberapa match di playoff itu susah banget ya untuk dapetin Parsia itu kayak sesuatu yang langka. Karena kita tahu Parsia adalah hero yang ya punya kemampuan atau ability dengan jarak yang cukup jauh, high ground defender. Dan bahkan untuk pick selanjutnya ini dia ada Ruby plus Lunox yang kayaknya bakal dipakai Finn lagi nggak sih Om Wawa? Untuk Ruby-nya. Betul. Gue suka si Ruby Roamer sendiri, bahkan di sini Ruby-nya bisa menangkap ke arah dari Parsia dengan I'm Offended. Pakito juga demikian dengan adanya knockout strike, tapi memang jaraknya harus bisa dipisahkan sehingga itulah fokusi mungkin nanti untuk hero-hero yang bakal dipakai mengcover. Kira-kira bakal masuk ke arah mana? Kufrakah untuk Onyx sendiri, atau mereka bisa punya pilihan untuk roamer-roamer yang bisa mengcover dari arah Parsia. Dan Yisunshin terlihat sekarang mulai bermunculan juga setelah game yang cukup panjang tadi. Kayaknya sih aku tidak setuju kalau Kufra, karena sudah terbukti waktu lawan Alter Ego, RRQ lawan Alter Ego, cukup dengan menggunakan Ruby alter ego dari Leo Murphy kemarin, nggak bisa tuh buat dia untuk ulti aja, benar-benar kayak nggak bisa. Terran Revenge aja, ya elah baru mau masuk ke si Yif, udah ketemu sama Ruby, gagal semuanya, kombonya gagal. Jangankan baru masuk, ngangkat ketek udah berhenti. Udah berhenti. Bisa aku bilang, bahkan kalau dengan permainan Ruby yang masih fleksibel, aku masih bilang masih belum tentu untuk dari seorang PEN, walaupun terbuka dengan sangat bebas. Tapi dari Onyx Esports mungkin bisa mengatasi dengan satu hal. Apa tuh? Meta Roamer Healer. Roamer Healer. Karena apa? Karena dengan adanya item-item dominance ice atau mungkin dengan support terhadap core yang dimilikinya, jadi bukan mengcounter dengan secara crowd control, tapi team fight. Mengetahui dari tim RRQ Hoshi sangat-sangat kuat di dalam team fight. Dia bisa kita bilang salah satu tim yang konsisten dalam tabrak gaming. Dan Pakito ada di sana pastinya untuk menabrak terus-terusan juga. Jadi agresif play dari RRQ Hoshi harus bisa didukung, juga disokong dari sisi belakang. Dan Povius Kaja di banning. Kaja yang sebagaimana sering kali dipergunakan, bahkan cukup fleksibel di tangan dari Onyx Esports, sempat dipakai oleh cewek, dipakai juga oleh Drian, bahkan oleh Keyboy sendiri sudah di-ban. Jadi RRQ, apakah mereka akan mencoba untuk menggunakan Assassin? Tapi Aldous
yang dipakai oleh Sin. Kali ini ada di tangan Onyx. Benar. Langsung diamankan untuk di side lane nih Aldous. Wah, Oleh anak-anak Onyx Esports. Berisa 2 lagi untuk RRQ. Kita melihat juga permainan dari kedua tim nih. Sebenarnya yang gue paling tunggu adalah semangat di atas stage. Semangat. semangat. Ya kan? Oh, kirain siapa gitu. Semangat lo, benar loh. Bener. Dan ini juga sebenarnya aku ingin sampaikan juga buat teman-teman yang sedang menonton, apapun yang terjadi di atas panggung itu hanya berlaku atau cuma di saat mereka sedang main aja. Ketika mereka sudah turun dari panggung, keluar kembali, mereka itu tetap nongkrong lagi, ngobrol lagi. Karena ketika sarapan pun juga kayak ngobrol, tetap nyapa juga. Gak ada berantem-berantem. Mungkin kalau aku sama Ocit, kita selalu berantem terus ya. Udah pasti. Udah Dan pasti, bener. ini udah pasti untuk Ruby-nya. Kita lihat untuk seorang PYN udah pasti Balmond R7 Ya. kemungkinan besar, dan bahkan ini Bang Sin dengan Alice-nya. Tapi ini aku juga mau ingatkan buat kalian kalau misalnya yang dibilang Cornet ini harus dipahami ya, karena mereka juga pas turun dari panggung Benar. itu berpelukan segala macam Yes. dan juga masih ngobrol, Bener. makan pagi sarapan Sarapan bareng, sebelahan. Woi, ngapain lo? Ngekes bang. Ah, Iya, sudah kemarin saya sudah. Ada. Anda jangan kaget. iya. Mau kemana lo? Ngekes bang. Yang lain dong jawabannya gimana sih itu? Ya udah coba ulang. Mau kemana lo? Berenang bang. Bener ya? Enggak dong. Gas dong. Oke, Oke. karena kamu ngomong berenang, oke kali ini dengan kembalinya Cornet ke MPL. Mari kita buktikan kita terkece, tersolid, berada dimanapun kalian berada. Kita pecahkan like 300.000 like. Cornet Feeling akan gua nggak enak nih. ke pantai. Siapa? Cornet bakal berenang ke pantai sekalian menselebrasikan dia kembali ke MPL dengan 300.000 like. Opung Wawa, thank you so much atas setujunya. Dan kita bakal sebentar lagi menuju ke Gue dong. The Royal Derby. Yes, benar banget 200.000. Bung Cornet. 300.000 Nggak ada like. briefing? Nah, Panitia nggak bilang gitu tadi. Oke, ini dia tim. Gimana? Ini dari Onyx Angel. Wow. Masya Holy Allah. Angels. Ingat, yang di rumah nonton. Iya benar. Sama, aku juga suka gimmick gitu, tapi udah ada yang nonton. Cuma Masya Allah doang kan. Oh, subhanallah kalau aku ngerti kalau gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, Let's go. kita bakal langsung menuju ke Lane of Dawn. Inilah Grand Final ABL Season 8 The Royal Derby. Yes, dan dipandu dengan Cornet bersama juga dengan Ranger Robert. dan kita berdua adalah Cornet Thomas plus Om Wawa. Bapak kita tersayang langsung menuju ke Land of Dawn. Bukan untuk kali ini jangan lupa kalau kata Bude Monster, lapar, mabar, nobar, langsung pakai MPL ID X-Grade. Yes, kita sudah melihat langsung di arah mid lane-nya dengan Finn yang akhirnya menggunakan tenacity pastinya dengan emblem tank, dengan menggunakan hero Ruby dan bahkan R7 melakukan tugasnya dengan baik di XP lane-nya, mencoba untuk membersihkan langsung di arah atas dan langsung roaming dia ke arah tengah membantu para roamer dan juga mid laner dari tim RRQ Hoshi. Oke, tapi kalau melihat dari pergerakan dari tim Onyx Esports, kali ini mereka bermain tidak terlalu agresif, bahkan menahan pergerakan dari seorang PYN, Kiboy di depan sana, bahkan Opung Wawa yang aku kira akan menggunakan roamer berhealer atau support roamer, tapi kali ini damage roamer. Iya. Dan juga setelah melihat Aldous tadi, draftingan dari RRQ Hoshi adalah mereka ngajak untuk main late game juga. Ada Balmond dan juga plus adanya Alice. Jadi ini udah pasti mereka harus bisa untuk ngajak ke late game-nya dengan mateng ya. Apalagi dengan perebutan stack dari Alice bersama dengan Aldous-nya. Yes, dan bahkan kita lihat juga dari Suns-nya, dari Yishun Shin mencoba untuk bermain cukup nakal di sana, dapetin satu Scape Lizard menuju ke arah Mr. Crab dan bahkan sudah mendapatkan level keempatnya. Langsung Mountain Shocker, udah benar-benar cepet banget farmingan dari Suns, tapi dari sini Kiboy-nya sekarat mencoba untuk langsung di arah First Blood sudah dipakai oleh Albert, tapi Finn-nya juga tumbang. Albert 1 melawan 3. Tuan muda, can you survive? Mencoba untuk di-survive dan bahkan R7 juga tidak berhasil membantu seorang Albert dan 2 orang dari RRQ Hoshi langsung tumbang di sana mulai. Tak terselamatkan. Sayang sekali flickernya tidak sampai dan bahkan membuat Onyx Esports berhasil mendapatkan 1 buat turtle tanpa adanya kontes. PYN masuk ke dalam perangkap dari sang landak, sang raja langit kali ini berhasil dengan pasti membuat gap gold yang tidak terlalu jauh. Tapi aku bisa lihat kembali kita bakal tarik mundur ke arah bottom lane, di mana Bang Sin dan juga cewek benar-benar head to head, dan kalau landing phase yang kita lihat dari minimap masih dimenangkan oleh seorang Bang Sin. Yes. Ini benar-benar kalau melihat Suns pakai Yishun Shin, salah satu player top global juga, benar-benar dia selalu nge-spam Yishun Shin-nya. Dia tahu cara farming cepat dan bahkan kita lihat juga
dari segi junglernya ini justru dari Suns-nya dia marksman walaupun dia nggak dapat point kill tapi benar-benar udah enak banget. Ini benar-benar kayak early-nya justru Onyx yang lebih diunggulkan. Oke, hampir saja tertangkap. Tapi lihat dengan PDS Bangsin coba untuk menggocek, bergerak ke arah bottom lane karena terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Rian. Rian kali ini memberikan sebuah damage, sebuah hantaman yang membuat Bangsin akan teringat kembali kalau Farsha ini bukan kaleng-kaleng. Yes. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk dapetin satu saja tadi. Minion di arah bottom lane-nya tidak mau memberikan atau langsung diambil untuk gerobak goldnya karena Bangsin sudah datang di arah bawahnya. Menuju di atas bahkan Suns-nya lagi-lagi. Lihat pergerakan seorang Yi Xuanxin. Benar-benar santuy aja dia farming R7. Halo, tidak berhasil untuk mendapatkan satu skill Lizard-nya dan langsung diamankan oleh seorang Suns dengan menggunakan Retribution. Oke, cewek di arah bottom lane bakal coba dipasang mau Venom tarik keluarga bersama dengan Tristan terdapatkan cewek mantap. Cewek hilang, Venom tidak bisa menimbulkan sebuah perlindungan. Sayap-sayap dari seorang Rian hanya bisa melepaskan cewek hilang di arah bottom lane. Yes. 16 detik lagi menuju turtle dan bahkan sudah mulai langsung dijaga oleh kedua tim. Dan menuju juga kita lihat untuk purple buff-nya Boots. Apakah mau bermain nakal? Kalau kata Bangsin Butes. Sudah melihat di sana ada Albert dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Belum adanya dari player-player jungler dan justru Suns yang kali ini coba untuk langsung membuka turtle-nya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya. Karena Butes juga sudah berjalan dari atas. Dan bahkan ini kayaknya bakal 5 melawan 5. Sudah sekarat darahnya. Oh my god. Langsung flicker maju. Dan bahkan Albertnya dapetin turtle plus 1 kill. Ceweknya sekarat. Dan bahkan dapetin 1 point kill tambahan. Oh my god. Raja dari skala raja. Double kill. Dan Putri juga sekarat. Albert masih bisa hidup mulai. Albert. Oh my god, beli 1 gratis 3. Kali ini dengan ada satu buat turtle dengan 3 poin kill diamankan. Bahkan membuat Ararki Hoshi kali ini unggul jauh. Mereka mendapatkan 500 gold dan untuk itemnya kali ini Opung. Wow, silakan. Yes, dari Lunox yang masih dengan Clock of Destiny-nya. Jadi untuk Ararki Hoshi mereka masih memainkan peran untuk berjalan secara berdampingan agar bisa mendapatkan objektif. Dan itu terjadi tadi dengan adanya Pakito. Berarti bahwa knockout strike yang diandalkan dengan 2 kali. Pasif merah dan knockout strike double tadi ya, yang memberikan damage super besar untuk Ararki Hoshi. Lagi-lagi tuan muda Albert cukup berani dengan menggunakan double jab ya, tapi tidak cukup sampai ke arah Driannya. Justru malah Suns-nya langsung memotong pergerakan dari seorang tuan muda Albert dan tidak berhasil untuk mengganggu para support dari Onyx Esports. Buta sendirian di sana mencoba untuk dapetin 1 Little Wonder tapi tampaknya Bangsin yang mendapatkannya. Suns di arah top lane mencoba untuk dapetin 1 Mr. Crab. Sudah ada I'm Offended dan bahkan langsung jadi bola-bola kuning. Butas! Ini dia! Teamfight langsung dibuka dan masih bisa flicker ke arah belakang dan tampaknya masih survive 3-3-nya dari player Ararki Hoshi. Oh my god, lethal counternya hampir saja kena. Tapi ternyata Mountain Shocker akan menjadi Mountain Shocker memilih untuk mundur. Berjalan kaki sedikit demi sedikit. Butas. Hampir saja mendapatkan keuntungan tapi cewek di arah bottom lane. Dia fokus objektif dan bahkan di depan sana Keyboy Maxdown. Keyboy tak terbendung. Keyboy harus hilang. Membuat para pemain dari tim Ararki Hoshi mereka mencoba melakukan setup untuk turtle yang selanjutnya. Yes. 10 detik lagi, 8 detik lagi bahkan. Coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Clearing minion. Sudah ada Feather Ice Strike juga dikeluarkan oleh Farsha-nya. Coba untuk clearing minion di arah mid-nya dengan cukup cepat. Udah dapetin 1 Rokursa juga dan 4 player Ararki Hoshi fokus objektif dengan sangat cepat. Albert, tuan muda dari tim Raja, dengan gampangnya dia langsung mencoba untuk menyusul farmingan dari Babangsan. Oke, bukan hanya itu aja di mid, di tengah sana Drian langsung menjaga posisi. VY di depan sana bahkan gak bisa ada satupun yang ditangkap. Terlalu jauh, Drian bahkan dibalik ke batu. Ingat di balik batu ada apa? Ada udang. Cewek kami, menuju ke R7, masih coba dipasang tapi ternyata stop it. Offside Dan bahkan di arah tengahnya Keyboy yang menggunakan Eudora. Mendapatkan 1 point kill justru ke arah Clay-nya. Butas Suns mencoba untuk memotong minionnya dan tidak ada yang lihat. It's okay, Calvin dari I'm Offended-nya mencoba untuk blind hook seperti Franco, tapi tidak ada orang di sana dan masih bisa untuk dapetin turret di atasnya dengan sangat
gratis. Oh, bukan hanya gratis tapi Albert masih coba untuk farming. Dan posisi kali ini objektif. Dihilangkan satu turret tambahan. Onyx Esports sudah menguasai sisi kiri dan sisi kanan. Untungnya RRQ Osi masih berhasil menahan gempuran di sisi tengah. Melihat RRQ Osi terlalu keras di tengah, Drian tidak bakal segan-segan untuk membuka warung VDS Rage-nya. Mountain Shocker dibuka, informasi telah diberikan, tidak adanya pemain dari tim RRQ Osi yang bahkan lewat sungai dan offside untuk di menit yang ke-8. Gila sih Omawa, ini mereka dari Onyx Esports ada 2 player atau hero yang bisa ngebuka Mountain Shocker dan juga Chase Fate. Yes, itu dia. Chase Fate juga sudah dilakukan sekarang. Yes, benar banget. Lebih ke arah top lane, ke arah Bang Sin, dan lagi-lagi cewek melakukan 2 kali chase fate hanya untuk nyebrang lane of Dawn, dan bahkan di sana langsung ditukarkan track kill yang cukup cepat dan tidak berhasil untuk mengejar seorang Drian. Ya Butas mau Polystar Moon ke arah Bang Sin, mencoba untuk langsung maju lagi, tidak ada stun dan bahkan R7-nya Drian dan sekarat. Belum ada berhasil strike, Butas masih bisa untuk survive. Tidak ada ultimate yang dikeluarkan oleh R7. Lethal counter masih ditahan dan tidak berhasil membunuh seorang Butas. Oke, cewek di arah top lane sana, objektif game dilakukan. Bang Sin versus cewek kali ini siap malam-malam. Aduh, mekanik berarti siangnya masang keramik. Bang Sin dapat teman Gojek. Masih ada satu buah flicker. Mencoba di KD. PYD kami. Dan di sisi RRQ Osi, pasukan RRQ mencoba untuk mengandangi cewek. Agak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi itu adalah space untuk Lordnya Bung Cornet. Space created itu cuma bener-bener cewek gila. Modal 1 orang membuat distraction yang sangat besar untuk RRQ Osi karena Lordnya itu free banget untuk Onyx Esports. Yes, dan langsung bahkan Onyx Esports mereka leading 3.000 gold, hampir 3.000 gold. Dan snack time kita, jangan lupa untuk vote player favorit kalian sekarang juga dan berkesempatan untuk mendapatkan skin special. Wow, ini benar-benar kayaknya anak-anak Onyx sesuai dengan kata-kata Keyboy. Ya. Ketika interview dengan Bude Clara, mereka kayaknya benar-benar pengen balas dendam sih. Wow. Ketika hari kemarin mereka kayaknya sulit banget 3-1 dan bahkan di sini untuk game pertama lagi-lagi Onyx Esports pengen objektif. Mereka benar-benar kayak pengen fokus walaupun masih Lord berwarna ungu, belum di enhance, tapi ini kesempatan untuk mereka juga. At least mereka bisa nge-push, apalagi turret di tengah. Ya masih turret outernya. Oke, bukan hanya itu aja Bung Cornet, tapi kita bisa bilang di sini jangan sampai Onyx Esports melakukan kesalahan seperti sebelumnya. Bahkan Baksis, salah satu defensif high ground mekanismenya harus ditumain begitu saja. Dan Lord kali ini bakal ditumain dengan cukup cepat. Bukan Lordnya yang bermasalah, tapi 2 laning dan bahkan 3 laning yang berdorong secara bersamaan. Ini bisa menjadi pilihan. Chasing Fate menuju ke seorang claim. Sudah tidak ada untuk kali ini. Sudah bakal fokus ke arah belakang. VDS untuk menutup permainan, tapi Albert. Tuhan muda Albert. Dengan logo strike-nya belum ada KO di depan sana. Yes, masih menahan hawa nafsunya. At least hanya menakuti saja dari seorang Drian. Drian yang diincar oleh Albert. Hello, brothers. Are you okay, man? Tapi ini berhasil untuk membuat mereka tidak bisa mendapatkan inhibitor turret di arah tengah, atas, ataupun di arah bawahnya. Oke, kita sudah mendengar hashtag Battle Challenge RRQ Jaya. Alright, bahkan tim RRQ Osi kali ini agak sedikit ketar-ketir karena para buff-nya bakal coba diamankan. Pasien kami, I found it, Drian is kami, tapi cewek melihat permainan yang dilakukan. SF adalah takut terdengar keluarkan Keyboy, tapi ternyata Bos mendistraction. Bos mengacak-acak backline dan bahkan R7 harus tumbang, Bung Cornet. Oh my god, team fight yang sangat amat disiplin, sangat amat cantik dari kedua tim dan bahkan harus merelakan inhibitor turret di arah tengahnya. Dan hanya menumbangkan 1 orang saja. Albertnya juga tahu keadaannya, timnya lagi sekarat semua, dia tidak mau maksain untuk masuk ke dalam team fight. Mawa? Yes, ini Onyx mereka sangat rapi sekali mendapatkan 1 buah inhibitor, nggak langsung naik saja ke atas, tapi mereka memilih untuk mundur juga. Apalagi mereka punya hero-hero yang memiliki global presence, mereka punya cewek yang dari tadi punya spacing. Kita melihat 4 melawan 5 secara terus-terusan. Split push dilakukan oleh cewek sendiri antara di bottom lane ataupun di top lane. Dan bahkan Chase Fate rela dipergunakan oleh cewek agar bisa bertukar posisi, dan itu pun dilakukan oleh dia. Dan lihat, kita belum tahu atau bahkan tidak bakal tahu berapa stack yang dimiliki oleh Aldous, tapi itu seharusnya sudah cukup untuk memberikan damage dari Onyx Esports. Gila tuh, lihat. Cuma 1 Federal Strike doang. Caranya bisa 1 atau 2 bar dari Clay. Ini benar-benar early-nya si anak-anak Onyx sangat amat unggul, dan bahkan harusnya mereka nungguin untuk 45 detik lagi.
yang ini juga salah satu momen yang gue kangenin sih kalau lihat Ranger Emas. Yes, benar banget. Kita masih menunggu momen ini dan buat kalian semua yang di rumah udah siap-siap tentunya. Karena sebentar lagi bakal ada gebrakan di Desalin of Down. Suns terlalu outside. Melihat permainan dari seorang Suns, dia bakal coba digerebek. Satu bayang Offended, tapi ternyata lihat dan hilang. Clay di depan sana juga harus menjadi korban kedua. Dapat looking for triple kill. Dia bakal menjadi pilihan. Looking for Media. Tuan muda bertahan dan Media. Apakah Savage? Dan seorang Suns di depan sana. SCP mencoba bertahan. Savage di game yang pertama dan bahkan tidak butuh bantuan dari Papalar terhormat. Onyx Esports mengamankan game yang pertama. Savage dari seorang Suns. Onyx Esports meluluh-lantahkan backline dan bahkan berhasil mendapatkan poin yang pertama. Lihat.